Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Nafi Gardiansyah dari kelas KPIB ingin mempresentasikan tentang determinisme teknologi teori. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian determinisme teknologi. Determinisme teknologi adalah turunan dari determinisme. Secara garis besar, mereka yang menentang determinisme teknologi secara teoritis dapat dikategorikan sebagai kaum social construction. Mereka cenderung melihat teknologi dari sudut pandang material semata. Teknologi hanya dilihat sebagai alat atau mesin. Teknologi bagi mereka tidak lebih dari sekedar mesin yang penggunaannya ditentukan oleh manusia. Mereka menempatkan manusia sebagai faktor utama di dalam perubahan sosial. Mereka cenderung meyakini bahwa roda sejarah tidak digerakkan oleh mesin, tetapi digerakkan oleh orang-orang besar yang memiliki karisma pengaruh yang besar pada masyarakat luas. Di sisi lain ada sudut pandang yang sama sekali berbeda, yaitu determinisme teknologi. Para pendukung determinisme teknologi meyakini bahwa teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan penggerak utama roda perubahan sosial. Baik diakui ataupun tidak, teknologi memiliki kaitan yang erat dengan masyarakat. Secara teoritis, mereka yang meyakini determinisme teknologi dapat dikelompokkan menjadi kaum optimis dan pesimis. Di samping dua sudut pandang ini, Feinberg menyebutkan dua teori tentang teknologi, yaitu instrumental dan substantif. Teori instrumental memiliki dasar pemikiran bahwa teknologi adalah alat yang senantiasa siap untuk melayani kepentingan pemakainya. Sedangkan teori substantif memiliki keyakinan bahwa teknologi bersifat dinamis dan mampu mengubah kehidupan sosial. Alat yang senantiasa siap untuk melayani kepentingan pemakainya, sedangkan teori substantif memiliki keyakinan bahwa teknologi bersifat dinamis dan mampu mengubah kehidupan sosial. Pembahasan selanjutnya itu B. Determinisme teknologi teori. Determinisme teknologi dapat diartikan bahwa setiap kejadian atau tindakan yang dilakukan manusia itu akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tersebut tidak jarang membuat manusia bertindak di luar kemauan sendiri. Pada awalnya, manusialah yang membuat teknologi, tetapi lambat laun teknologilah yang justru memengaruhi setiap apa yang dilakukan manusia. Zaman dahulu belum ada handphone dan internet. Tanpa ada dua perangkat komunikasi itu, keadaan manusia biasa saja. Tetapi sekarang dengan ketergantungan pada dua perangkat itu, manusia jadi sangat tergantung. Pencetus teori determinisme teknologi ini adalah Marshall McLuhan pada tahun 1962. Melalui tulisannya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man, dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk cara berpikir, perilaku, dan bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi selanjutnya di dalam kehidupan manusia. Perubahan pada mode komunikasi membentuk suatu budaya dengan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Yang kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi membentuk kehidupan manusia. Yang ketiga, peralatan untuk berkomunikasi mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Dengan dilaluinya ketiga tahapan di atas, maka akhirnya peralatan tersebut membentuk atau mempengaruhi kehidupan manusia. Marshall McLuhan, media guru dari University of Toronto, pernah mengatakan bahwa the medium is the message. Media adalah era massa. Maksudnya adalah bahwa saat ini kita hidup di era yang unik dalam sejarah peradaban manusia, yaitu era media massa. Terutama lagi pada era media elektronik seperti sekarang ini. Media pada hakikatnya telah benar-benar mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku manusia itu sendiri. Kita saat ini berada pada era revolusi, yaitu revolusi masyarakat menjadi massa oleh karena kehadiran media massa. McLuhan memetakan sejarah kehidupan manusia ke dalam 4 periode. Yang pertama ada era suku atau purba, yang kedua ada era literal atau huruf, yang ketiga ada era cetak, yang keempat ada era elektronik. Menurutnya, transisi antar periode tadi tidaklah bersifat
gradual atau evolusif, akan tetapi lebih disebabkan oleh penemuan teknologi komunikasi. Yang pertama ada The Tribal Age. Menurut McLuhan, pada era purba atau era suku zaman dahulu, manusia hanya mengandalkan indera pendengaran dalam berkomunikasi. Komunikasi pada era itu hanya mendasarkan diri pada narasi, cerita, dongeng, tuturan, dan sejenisnya. Jadi telinga adalah raja ketika itu, hearing is believing. Dan kemampuan visual manusia belum banyak diandalkan dalam komunikasi. Era primitif ini kemudian tergusur dengan ditemukannya alfabet atau huruf. Yang kedua ada The Age of Literacy. Semenjak ditemukannya alfabet atau huruf, maka cara manusia berkomunikasi banyak berubah. Indera penglihatan kemudian menjadi dominan di era ini. Mengalahkan indera pendengaran, manusia berkomunikasi tidak lagi mengandalkan tuturan, tapi lebih kepada tulisan. Yang ketiga ada The Print Age. Sejak ditemukannya mesin cetak, menjadikan alfabet semakin menyebar luas ke penjuru dunia. Kekuatan kata-kata melalui mesin cetak tersebut semakin merajalela. Kehadiran mesin cetak dan kemudian media cetak menjadikan manusia lebih bebas lagi untuk berkomunikasi. Yang keempat ini ada The Electronic Age. Era ini juga menandakan ditemukannya berbagai macam alat atau teknologi komunikasi seperti telegram, telepon, radio, film, televisi, VCR, fax, komputer, dan internet. Manusia kemudian menjadi hidup di dalam apa yang disebut sebagai global village. Media massa pada era ini mampu membawa manusia mampu untuk bersentuhan dengan manusia yang lainnya. Kapan saja, di mana saja, seketika itu juga. Inti dari teori McLuhan adalah determinisme teknologi, maksudnya adalah penemuan atau perkembangan teknologi komunikasi itulah yang sebenarnya yang mengubah kebudayaan manusia. Jika Karl Marx berasumsi bahwa sejarah ditentukan oleh kekuatan produksi, maka menurut McLuhan eksistensi manusia ditentukan oleh perubahan mode komunikasi. Langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada teori pada media massa dan kebudayaan memiliki dua kelemahan pokok, yaitu yang pertama ada teori ini hanya memandang satu aspek tertentu media, yaitu bentuk material atau teknologi sebagai karakter pokok dan sangat menentukan. Yang kedua ada pandangan teori ini hanya berdasarkan peristiwa historis dan pengalaman yang dialami pembahasan selanjutnya ada keberatan dan pendukung determinisme teknologi. Keberatan terhadap determinisme teknologi, mereka yang menentang determinisme teknologi mengajukan argumen bahwa teknologi adalah produk kultural dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tidak ada teknologi yang tercipta secara tidak sengaja. Teknologi diciptakan dengan tujuan untuk menjadikan hidup yang lebih mudah, nyaman, dan lebih baik. Pada awalnya penciptaannya, teknologi dirintis dan dikembangkan oleh para jenius seperti Edison, Bell, atau Marconi. Sekarang ini teknologi dikembangkan oleh para peneliti di laboratorium. Ada intinya, kaum penentang determinisme teknologi ini meyakini bahwa teknologi adalah hasil rekayasa masyarakat. Oleh karena itu, masyarakatlah yang menjadi penentu teknologi komputer. Misalnya, hanyalah kombinasi dari plastik, logam, dan peralatan elektronik. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh komputer. Tanpa software, komputer hanyalah sebuah alat aneh yang terletak di atas meja di ujung kamar. Pertanyaannya adalah, siapa yang membuat komputer dan juga softwarenya? Pada intinya, masyarakat memiliki peranan yang lebih dominan ketimbang teknologi. Selanjutnya ada pendukung determinisme teknologi. Di sisi lain, para pendukung determinisme teknologi yang secara teoritis dapat dikelompokkan ke dalam dua aliran utama, yaitu mereka yang optimis dan pesimis. Meskipun demikian, keduanya meyakini bahwa teknologi dapat mengubah masyarakat, bahkan pada titik tertentu dapat menentukan masa depan masyarakat. Menurut Mesten, pendapat yang optimistis terhadap teknologi ini adalah dapat dilacak hingga ke optimisme ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Lebih lanjut, Mesten mengatakan, this view has its modern origins in the Baconian conception of knowledge as in the social philosophies such 19th century thinkers as Saint Simon and Auguste Comte. Sedangkan pandangan mereka yang pesimis masih menurut Mesten is here to different tradition. It is akin to historical back to nature attitudes towards the world such as we associate
with Jean-Jacques Rousseau and Henry Thoreau. It also derives from traditional socialist critiques and of the appropriation of technology as capital. Satu varian determinisme teknologi adalah determinisme media dari Marshall McLuhan. Sebagai salah satu tokohnya, frase yang sangat terkenal dari McLuhan adalah "The medium is the message". Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan menurut McLuhan bukan hanya sekedar alat tetapi memiliki peranan yang tertentu. Masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh isi tetapi juga dipengaruhi oleh media yang digunakan. Buku misalnya memunculkan dampak pola pikir yang linier dan analitis. Buku mengajarkan cara berpikir linier karena ia mendidik masyarakat untuk berpikir searah dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Di samping itu juga mengajarkan berpikir analitis karena buku terbagi ke dalam beberapa bab yang tiap babnya terdiri dari paragraf yang tersusun dari kalimat dan kalimat ini tersusun dari kata-kata dan kata-kata tersusun dari huruf-huruf. Perubahan pola pikir ini diajarkan oleh buku yang telah mengubah struktur kognitif masyarakat. Kesimpulannya, untuk penyimpulan pendapat ini di sekitar determinisme teknologi, yaitu menurut Lim benar ketika ia mengatakan bahwa teknologi dan budaya saling bergantung. Mengabaikan salah satunya akan menghasilkan pemahaman yang kurang memadai terhadap determinisme teknologi. Pada dasarnya, kesenjangan antara pendukung dan penentang determinisme teknologi tidaklah terlalu lebar. Mereka masih berada pada perahu yang sama. Keduanya mempercayai bahwa teknologi dan masyarakat. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.